wabarakatuh. Saya Neneng Hasanatun Barokah, NIM 2015471050. Di sini saya akan mendemonstrasikan distosia bahu. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan, saya Bidan Neneng Hasanatun yang akan membantu persalinan Ibu. Dengan Ibu siapa ya Bu? Oh, dengan Ibu Ratih ya Bu. Baik Bu, bagaimana Bu? Apa yang Ibu keluhkan saat ini? Sudah mulai mulas-mulas ya Bu? Baik, apakah Ibu sudah ada rasa ingin meneran Bu? Baik, kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan terhadap Ibu ya Bu. Perineum tampak menonjol dan vulva dan sphincter ani membuka. Baik Bu, setelah pemeriksaan, Ibu sudah siap untuk proses persalinan ya Bu. Kalau begitu saya akan siapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya Bu. Memakai APD lengkap. Sebelum melakukan tindakan, cuci tangan 6 langkah efektif dengan air dan sabun. Buka partuset, kemudian buka spet dan masukkan dalam partuset. Kemudian patahkan ampul. Setelah itu memakai sarung tangan sebelah kanan. Dekatkan setengah kohor, kemudian tutup partuset. Kemudian memakai sarung tangan sebelah kiri. Setelah itu lakukan vulva hygiene terhadap Ibu. Dari labia mayora terjauh, labia mayora terdekat, labia minora terjauh, labia minora terdekat, dan terakhir vestibulum, perineum hingga ke anus. Kemudian lakukan pemeriksaan dalam untuk mengetahui pembukaan. Baik Bu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam ya Bu. Tahan sebentar ya Bu. Masukkan jari tengah, kemudian disusul jari telunjuk. Pembukaan lengkap, ketuban utuh, presentasi belakang kepala. Karena ketuban utuh, kita akan melakukan amniotomi. Ambil setengah kohor, kemudian masukkan setengah kohor dengan tetap melindungi bagian yang tajam. Lalu torehkan. Setelah ketuban pecah, keluarkan setengah kohor dengan tetap melindungi bagian yang tajam. Kemudian dekontaminasi sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Lepas secara terbalik. Cuci tangan 6 langkah efektif setelah melakukan tindakan.
Lakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Denyut jantung janin ibu normal ya bu, 140 kali per menit. Baik bu, setelah dilakukan pemeriksaan, keadaan ibu baik ya bu. Ketuban ibu sudah pecah, pembukaannya sudah lengkap ya bu. Jadi ibu sudah siap untuk melakukan persalinan ya bu. Proses persalinannya ibu ingin ditemani oleh siapa bu? Oh, oleh suaminya ya bu. Mari pak, silakan masuk pak, bantu ibunya. Baik bu, untuk posisinya ibu ingin posisi seperti apa bu? Oh, setengah duduk ya bu. Baik pak, silakan duduk di belakang ibunya ya pak. Ibu, saya akan mengajarkan ibu teknik menaran yang baik ya bu, yaitu tangan berada di lipatan paha, mata tidak boleh terpejam ya bu, tapi melihat ke arah perut bagian pusat, kemudian dagu ditempelkan di bagian dada ya bu. Ibu tidak boleh terpejam ya bu selama proses persalinan. Jadi jika sudah ada kontraksi, ibu diperbolehkan menaran ya bu, jika tidak boleh menaran ya bu. Letakkan handuk bersih di atas perut ibu bagian bawah untuk mengeringkan bayi. Letakkan sepertiga alas bokong kemudian buka partuset dan memakai sarung tangan steril. Karena perineum ibu tampak kaku dan pucat, akan dilakukan amniotomi. Sebelumnya akan dilakukan anestesi terlebih dahulu. Tahan sebentar ya bu. Ibu, jika saya tekan-tekan seperti ini, apakah terasa sakit bu? Baik, sudah tidak ya bu ya. Kemudian lakukan amniotomi, lindungi dengan jari agar kepala tidak terkena. Lakukan amniotomi secara lateral. Setelah kepala nampak di diameter 5-6 cm membuka vulva, lindungi perineum dengan satu tangan yang dilapisi kain agar tidak terjadi robekan, dan tangan satu menahan agar kepala tidak terjadi defleksi maksimal. Setelah kepala lahir, tidak terjadinya putaran paksiluar, terdapat semburan dan terjadinya turtle sac yang menandakan adanya distosia bahu. Keluarkan bahu anterior dengan cara mengarahkan secara hati-hati ke arah bawah. Kemudian, keluarkan bahu posterior secara hati-hati dengan diarahkan ke atas. Pegang kepala bayi secara biparietal, gerakan ke bawah untuk melahirkan bahu atas dan ke atas untuk melahirkan bahu depan, kemudian sangga dan susur. Lakukan penilaian sepintas, bayi menangis kuat, bergerak aktif, dan berwarna kemerahan. Kemudian, keringkan tubuh bayi dari muka, kepala, dan bagian lainnya kecuali vernix. Ganti kain bayi.
Pakaikan topi untuk menghangatkan kepala bayi. Kemudian periksa uterus untuk memastikan hanya satu bayi yang lahir. Ibu di sini akan disuntik oksitosin ya Bu, agar uterus berkontraksi baik. Setelah 2 menit sejak bayi lahir, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 2-3 cm dari pusat bayi. Gunakan jari telunjuk dan tengah untuk mendorong isi ke arah perut ibu. Kemudian klem sekitar 2 cm dari klem pertama. Kemudian pemotongan tali pusat di antara kedua klem. Ikat tali pusat, kemudian lakukan IMD. Letakkan bayi tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi. Ibu, ini akan dilakukan IMD ya Bu. Jaga bayinya ya Bu, agar pernapasannya stabil dan agar tidak terjatuh ya Bu. Letakkan piring plasenta. Kemudian lakukan pengurutan ke arah ibu. Pindahkan klem pada tali pusat hingga berjarak 5-10 cm dari vulva. Lakukan peregangan. Letakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu untuk mendeteksi kontraksi. Pada saat uterus berkontraksi, tegangkan tali pusat. Plasenta muncul di introitus vagina. Lahirkan plasenta dengan kedua tangan. Pegang dan putar plasenta hingga selaput ketuban terpilin, kemudian lahirkan dan tempatkan pada wadah yang tersedia. Kemudian memeriksa kelengkapan plasenta menggunakan kasa. Kotiledon lengkap dan tidak ada rembesan darah. Kemudian masukkan sarung tangan dalam larutan klorin tanpa melepasnya. Segera lakukan masas uterus selama 15 detik sebanyak 15 kali. Kemudian ajarkan keluarga. Baik Pak, sini saya ajarkan untuk masas uterus ya Pak. Jadi seperti ini ya Pak. Selama 15 detik sebanyak 15 kali ya Pak. Mari Pak dicoba. Baik, seperti itu ya Pak. Kemudian memeriksa nadi ibu dan keadaan umum ibu dan menensi ibu. Ibu, saya akan mengecek tekanan darah ibu ya Bu. Rileks ya Bu. Bagaimana Bu, apakah bayinya sudah mulai menyusu? Baik Bu, tekanan darah ibu normal ya Bu, 120/80. Keadaan umum ibu baik ya Bu. Kemudian evaluasi dan estimasi kehilangan darah dengan memeras sepertiga alas bokong. Pendarahan ibu kurang dari 500 cc. Kemudian bersihkan ibu dari paparan darah dan cairan tubuh menggunakan air DTT. Maaf ya Bu, saya bersihkan terlebih dahulu ya Bu. Angkat sedikit pantatnya Bu. Ya.
Kemudian bersihkan lingkungan ibu dengan natuan klorin 0,5% dan bilas dengan air DTT. Maaf ya Bu, saya bersihkan dulu. Kemudian bantu ibu memakai pakaian dalam. Saya pakaikan celana dalam dulu ya Bu. Maaf Bu, kakinya. Angkat sedikit bokongnya ya Bu. Sudah nyaman belum Bu? Baik. Kemudian mengganti kain ibu dengan kain yang bersih. Mohon maaf ya Bu, saya lepas kain kotornya. Tempatkan semua peralatan bekas pakai dalam lautan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Buang bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah. Celupkan tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam lautan klorin 0,5%. Lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam lautan klorin selama 10 menit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian keringkan tangan dengan tisu atau handuk pribadi yang bersih dan kering. Kemudian siapkan pakaian bayi. Ibu untuk dilakukan pemeriksaan. Ibu, bayinya akan saya bawa untuk dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya Bu. Mohon maaf ya Bu. Tangan bersih atau DTT untuk memberikan vitamin K intramuskuler di paha kiri. Maaf ya Dek, disuntik dulu ya Dek. Kemudian berikan salep mata setelah 1 jam persalinan. Kemudian ganti pakaian bayi untuk menjaga kehangatan bayi. Lakukan perawatan tali pusat menggunakan kasa. Maaf ya Dek, dipakein baju dulu ya Dek.
Kemudian berikan bayi kepada ibu agar diberikan ASI. Ibu, bayinya sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu, dan sudah diberikan suntik HB0 dan vitamin K. Jika bayi menangis, ibu boleh memberi ASI ya Bu. Lepas sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%. Kemudian lepaskan APD. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah melakukan tindakan. Sekian demonstrasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.